Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dalam doa permohonan kami. Dan biarlah kiranya di PA Muria kami pada sore hari ini Tuhan hadir dan Tuhan berkenan, sehingga apa yang kami dengar berdasarkan kebenaran firman-Mu boleh kami mengerti untuk kami pakaikan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, berkuasalah atas kami dan Roh Kudus-Mu yang menuntun dan memberikan pengertian sorgawi kepada kami seluruh anak-anak-Mu Muria. Inilah doa dan permohonan kami, berfirmanlah Tuhan. Karena kami telah siap mendengarkannya, kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kekelengan kami, Kerina kita Muria, yang menjadi bahan PA Muria kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Samuel, pasal 3, ayat 19 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Sedemikian firman Tuhan. Untuk tema yang sampai pada kita pada sore hari ini adalah geluh ibas kini teken, hidup di dalam iman. Si pertama lebih PA Muria kita hari ini adalah dalam rangka hari ulang tahun KAKR yang ke-30 tahun. Jadi untuk yang pertama kita sampaikan selamat ulang tahun kita kepada KKR, anak-anak Takrinana. Mereka adalah masa depan gereja kita, dan perlu kita beritahu kepada anak-anak kita bahwa gereja kita kelak akan berada atau dipercayakan di tangan mereka supaya mereka mengerti bahwa mereka adalah istimewa. Jadi sekali lagi selamat hari ulang tahun untuk KAKR yang ke-130 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk kepada teks untuk bahan PA kita. Samuel adalah yang muda yang melayani Tuhan. Samuel adalah anak yang dijanjikan atau dipadankan ibunya Hana untuk melayani Tuhan di rumahnya Tuhan. Dan tentu ini bukan pekerjaan yang mudah. Dan ketika Samuel memulai pelayanannya di rumah Tuhan, dicatatkan bahwa hal terpenting yang dilakukan oleh Samuel adalah berusaha, bekerja keras untuk mendengarkan dan membedakan mana suara Tuhan dan mana suara manusia. Ini adalah pekerjaan istimewa atau pekerjaan besar seseorang yang melayani Tuhan. Ya, jadi boleh juga menjadi perenungan kita secara sederhana ketika kita punya anak, apa yang kita janjikan kepada Tuhan, atau dari nama-namanya apa harapan-harapan kita, dan itu hendaknya terrealisasi karena itu adalah doa. Itu yang dilakukan oleh Hana kepada Samuel. Samuel hidup dan besar di rumah Tuhan, dan yang lebih penting lagi, kita harus selalu berusaha mendengarkan dan melakukan, memprioritaskan suara Tuhan, bukan suara manusia. Dan tentu seperti yang kami bilang tadi,
Ini bukan hal yang mudah, banci saja. Kita kan perjuangan akan kebenaran suara Tuhan, kita tidak favorit, tapi harus tetap kita lakukan, dan tugas pelayanan harus tetap kita kumandangkan hari demi hari. Itu yang menjadi pengantar bahan PA Muria kita, itu untuk kita, dan juga itu kita suarakan terhadap anak-anak kita. Dan kita masuk kepada ayat 10, 1 Samuel 3 tadi. Ada 3 hal pokok yang kita lihat yang terjadi di dalam kehidupan Samuel. Yang pertama, semakin hari dia semakin besar. Jadi secara jasmani pertumbuhannya sempurna, pertumbuhannya baik, semakin besar, semakin rupawan parasnya. Dan yang kedua, bukan hanya bagus pertumbuhannya secara jasmani, dicatatkan bahwa Allah menyertai dia. Itu juga penting. Jadi alangkah senang dan bahagianya kita jikalau dalam pertumbuhan jasmani anak kita yang baik diikuti oleh penyertaan Allah di dalam kehidupannya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, tidak satu pun firman Tuhan yang dibiarkannya gugur. Jadi artinya pertumbuhan secara jasmani di dalam diri Samuel diikuti oleh pertumbuhan iman yang baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Itu ayat 19, ada 3 hal. Jadi bagaimana dengan realita kehidupan kita? Apakah kita dan anak-anak kita ketika kita semakin besar, semakin bertambah usia, semakin tua, apakah kita rasakan bahwa Allah benar-benar menyertai kehidupan kita, tidak sekalipun Allah meninggalkan kita? Itu yang penting. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, mari berjuang seperti Samuel untuk tetap melakukan firman Tuhan. Bahkan dicatatkan tidak ada satupun firman itu yang dibiarkannya gugur, yang terlewatkan oleh dia, tapi semua dilakukannya dengan sebaik-baiknya. Dan sebenarnya kalau kita lihat konteks Samuel, ini bukan hal yang mudah. Dicatatkan Samuel bekerja, melayani di rumah Tuhan, dan termasuk di kampungnya sendiri, di daerahnya sendiri. Ini juga satu tantangan yang luar biasa. Dan seperti kita ketahui, Samuel usianya belum dewasa. Jadi ada juga orang beranggapan bahwa orang yang belum dewasa tidak berhak untuk melayani atau mengajari mereka. Tapi hal yang sedemikian, bekerja di kampung sendiri dengan usia yang masih muda, semua itu dapat dilakukan oleh Samuel karena Allah senantiasa menyertai dia. Jadi kekelengan kami, Krina kita Muria, secara khusus Muria Keluarga Besar GBKP Pasar Minggu, kita disapa diteruskan ke dalam ayat 12 1 Samuel 3 tadi, ketika Samuel melayani dengan sungguh-sungguh dan dengan setia kepada Tuhan, seluruh bangsa, orang-orang yang di sekitarnya akhirnya tahu dan mengerti bahwa Allah telah mempercayakan Samuel sebagai nabinya. Ini juga penting. Bagaimana dengan kita? Apakah dengan keberadaan diri kita, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, eksistensi diri kita, orang tahu bahwa kita adalah anak Tuhan? Ini perenungan dari ayat 20 yang sampai kepada kita pada hari ini. Apakah orang mengenal kita dari apa yang kita lakukan, dari kesetiaan kita, dari iman kita kepada Tuhan, bahwa kita adalah nabinya Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan? Itu yang penting. Dan itu juga harus kita sampaikan kepada anak-anak kita dalam rangka hari ulang tahunnya yang ke-130, ulang tahun KAKR. Apakah keberadaan anak kita hari ini
dengan segala aspek kemajuan zaman, pergumulannya, situasi hidupnya, orang mengenal bahwa dia adalah anak-anak Tuhan. Kalau saya pribadi berpikiran saat ini yang paling penting yang kita lakukan adalah lakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu adalah kesaksian yang mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Bukan saatnya berteori, bukan saatnya hanya sekedar ucapan dan kata-kata manis, tapi perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dengan anak-anak kita secara khusus itu akan mengatakan, menyuarakan, menjadi kesaksian bahwa kita semua adalah nabi Tuhan, bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan. Jadi sebagai penutup renungan kita dalam rangka hari ulang tahun KAKR yang ke-130, yang pertama, bagaimana supaya anak-anak kita boleh menjadi Samuel-Samuel masa kini. Kita orang tua dulu, Moria secara khusus, Nade boleh menjadi teladan, role model untuk anak-anak kita dalam segala hal. Dan yang kedua, libatkan mereka dalam segala aktivitas pelayanan gereja-gereja kita sekecil apapun itu. Seperti Samuel yang selalu dilibatkan oleh Imam Eli di dalam rumah doa Tuhan. Ya, jadikan anak-anak kita terlibat, merasa berharga, merasa memiliki, merasa tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah KAKR kita. Libatkan mereka untuk ikut dalam pujian, untuk ikut dalam membawa doa, mengumpulkan persembahan. Bahkan libatkan dan tumbuhkan mereka supaya hidup dalam kesaksiannya yang benar melalui perbuatan-perbuatan baik. Bahkan bukan hanya itu, supaya mereka juga berani bersaksi di dalam pelayanan dan hidup mereka. Dan yang seterusnya, apa yang bisa kita lakukan? Silakan ikut ambil bagian dalam mendukung pelayanan KAKR yang ada di tengah-tengah Runggun kita secara khusus, dan juga KAKR secara umum, bahkan se-GBKP, se-Madraman. Kalau saya bilang, silakan ada perhatian sedikitlah. Kalau selama ini ya mungkin kita sudah bertanggung jawab, sudah ada perhatian terhadap anak-anak kita, tapi hari ini diingatkan untuk lebih lagi dari yang sudah kita lakukan. Artinya ada sesuatu lah yang kita lakukan dan ada rasa memiliki bahwa KAKR itu adalah milik kita bersama. Kalaupun tidak ada anak kita di situ, tapi kan ada cucu kempu kita di situ. Dan yang lebih penting daripada situ adalah bahwa KAKR ini yang kelak akan menjadi sama seperti kita, meneruskan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Jadi selain kita harus juga meneladani Samuel sebagai Moria, lebih daripada itu harapan kita, doa kita, iman kita aminkan pada hari ini. Anak-anak KAKR kita di GBGP Pasar Minggu akan menjadi Samuel-Samuel masa kini yang tetap setia melayani Tuhan, dan lebih daripada itu Tuhan tetap beserta dengan mereka. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat bahan PA yang menjadi renungan kami pada hari ini. Biarlah kiranya kami boleh dipercayakan menjadi pelayanmu, menjadi nabimu di tengah-tengah kehidupan bergereja kami dan di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah kami boleh meneladani Samuel, mampu mendengar dan membedakan mana suara Tuhan, mana kebenaran Tuhan, dan mana suara manusia yang terkadang bukan kebenaran Tuhan. Kami berjuang untuk melakukan yang benar itu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga rindu dengan perbuatan
baik yang seturut dengan kehendak-Mu, dengan iman percaya yang setia kepadamu. Orang mengerti, melihat dan menyebut kami sebagai anak-anak Tuhan, kami dan seluruh anak-anak KAKR Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami aminkan firman-Mu untuk kami dengarkan, dan di atas ini ampuni kami akan segala kekurangan kami. Inilah doa permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.